Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, mata kuliah dari komunikasi data. Kita diinstruksikan untuk merancang sebuah arsitektur topologi jaringan dan simulasi dari cara kerja data ini akan berjalan di misalkan di topologi mesh. Nanti ini kita akan melihat data ini berjalan ke device apa saja dan bagaimana cara dia itu dikirim perjalanan dari data tersebut. Yang di sini sesuai dengan instruksi saya membuat topologinya ini dihubungkan semua memakai satu router utama. Di sini warna kuning ya di gambar. Nah ini maksudnya agar bisa sekalian saya jelaskan untuk perbedaan antara masing-masing topologi perjalanan datanya dan pada akhirnya nanti kita akan melihat simulasi dari pemakaian internet server di sini yang warna biru. Nah, kita akan melihat nanti di internet server ini. Nah, topologi di internet server anggap saja di sini dia memakai topologi bus untuk arsitektur servernya. Nah, nanti kita lihat misalkan yang pakai server itu apakah bisa diakses dari topologi lain dan jika memakai DNS itu bagaimana caranya. Oke, lanjut kita untuk mengetes di topologi mesh terlebih dahulu. Nah, untuk IP-nya ini saya buat statik semua untuk yang masing-masing topologi. Nah, di sini untuk IP networknya 192.168. Nah, subnetnya 1 yang topologi mesh. Untuk IP1-nya yang akses keluar dari router itu 172, jadi memakai IP tipe B. Kalau yang di dalam pakai IP tipe C. Kita tes dulu. Ini koneksi ke laptop. Koneksi ke laptop. Kita tes dulu apakah tersambung dengan router. 192.168.1. Ini pin-nya aman. Kita lihat untuk komunikasi datanya. Simulation. Kita akan melakukan ping. Anggap saja dari laptop ini akan mengirimkan data ke router. Jadi router ini sebagai gateway ya. Nah, gateway apakah diarahkan kemana ini? Apakah keluar dari jaringan lokal? Nah, jika dia sudah keluar dari jaringan lokal, maka disebut jaringannya itu jaringan bisa jadi MAN atau WAN. Tapi di sini karena dia nanti ceritanya akan mengakses jaringan di luar, makanya saya tulis IP1. Nah, kita simulasikan laptop mengirimkan ke access point. Nah, di sini ada access point. Access point-nya karena laptop ini kan maksudnya wireless ya, jadi makanya saya pakai access point. Access point dia pun mengirim ke jalur yang paling dekat. Nah, di access point ini karena eh, tidak ada pemilihan ini maksudnya filtering dari device-nya. Makanya semuanya dikirim ya, semuanya dikirim. Beda dengan switch karena switch sudah mengenali eh, ide ada yang namanya identifiernya di MAC itu karena yang terhubung dengan switch ini akan dikenali oh ini IP sekian, MAC-nya berapa, jadi bisa langsung dikirimkan. Beda dengan access point dan hub. Nah, di sini feedback-nya dari router sudah sampai ke laptop 2. Nah, itu untuk perjalanan datanya dan successful. Ini kita hentikan dulu untuk simulasinya. Nah, ini bagaimana cara kita mengetes
Saya tes dulu satu-satu apakah semuanya bisa. Kita tes dulu, anggaplah laptop PC yang di topologi ring. PC yang di topologi ring kita akan tes juga dengan simulasi ke IP routernya dia. Ke IP routernya itu 9220 926821. Nah, ini terkonek dengan baik. Anggap saja di topologi ring ini kita mau ngeprint ya dari PC ring 3 ke printer ini. Dia lewat mana aksesnya? Ini dia akan ngeprint ke printer. Kita lihat successful, tapi untuk simulasinya kita lihat ya perjalanan datanya. Dia mengirim ke switch ring 2. Jadi switchnya ini topologinya ring ya, terhubung melingkar. Dia kemana jalur tercepatnya, dan di sini saya pakai hub sebelum masuk ke printer. Jadi sesuai dengan instruksi dari UTS. Jadi di situ ada hub, ada switch, ada PC, ada laptop. Nah, ini feedback dari ping tadi ya. PC ring 3 ingin mengetahui apakah printer sedang on dan masuk di jaringan. Nah, dia mengirim IP-nya berapa? IP-nya dia itu 231. Nah, 231 dikirimkan, apakah dia on? Nah, dia akan dikirimkan paket. Jika paketnya diterima, dia akan mengembalikan ke PC ring 3. PC ring 3 itu IP-nya 213 di network yang sama, subnetnya sama. Nah, untuk komunikasi data di dua topologi ini sudah berjalan dengan baik. Untuk perbedaannya di sini di topologi mesh, jadi switch di sini ini ada 1 2 3 4 switch. Itu dihubungkan langsung. Jadi satu switch ini terhubung dengan 3 switch yang lain, dan masing-masing penghubungnya ini ada kabel fast ethernet ini. Jadi dihubungkan masing-masing. Jadi dia akan memilih datanya ini mau dilewatkan mana agar lebih cepat untuk transfer datanya. Dia memilih yang mana yang paling cepat. Untuk yang di ring, aliran datanya itu berputar. Jadi misalkan PC ring 5 akan mengirim data ke switch yang terdekat. Harusnya misalkan kita akan ngeping di PC ring 5 ke PC ring 4. Ini dia datanya harus ke ring 1 atau ke ring 3 atau ke ring 2. Kalau misalkan di mesh, PC mesh 3 mau ke PC mesh 1, harusnya dia hanya melewati PC mesh switch di mesh 4 langsung ke switch mesh 1. Itu perbedaannya. Kemudian di sini ada topologi tree. Kalau dilihat ini sudah bagus juga. Nanti kita simulasikan topologi tree untuk mengakses server. Nah, ini sudah dikonfig juga. Jadi dari router ke switch utama. Nah, switch utama akan dibagi lagi ke switch-switch yang lain. Nah, dari switch yang sudah dibagi ini, dia pun nanti akan membagi ke switch yang lain. Jadi tree seperti jaringan pohon ya. Jaringan pohon. Jadi di switch ini bisa kita tambahkan beberapa device. Seperti laptop ini kita tes untuk koneksinya. Ping 192.168.31.
Baik, untuk pingnya kita tes ping kembali. Nah, ini untuk pingnya sudah aktif ya di laptop 3 ini mengakses ke router. Coba misalkan kita perjalanan pingnya kita tes ke eh, dari laptop di topologi tree ke laptop yang di topologi mesh ya. Kita pakai data ini laptop, anggaplah ke printer ya. Kita akan mengeprint sebuah data laptop akan IP-nya berapa ya? Ini kita akan tes IP printer di atas ini berarti 131 ping 192.168.131. Nah, ini bisa. Ini IP-nya ya 131. Ini kita akan simulasi data dari laptop ke hub. Ini dari topologi tree, sekaligus kita akan mengecek apakah router yang dikontrol atau server room ini sudah berfungsi untuk mencari jalur terbaik yang dari antara dari network yang lain, network yang berbeda. Dia akan diarahkan oleh router. Nah, router masuk ke router internal dari topologinya. Anggaplah kita akan ngeprint dokumen, print dokumen. Masuk, masuk ke suite, harusnya ke hub, tool, hub baru ke printer. Hub ke printer, oke, data sampai. Nah, begitupun dia akan nanti kembali untuk memfeedback ke komputer, ke laptop ini bahwa koneksinya sudah bisa dan akan dilakukan print data. Ini feedback dari data yang ada. Oke, untuk simulasi dari topologi itu sudah bagus dan sudah bisa, routernya sudah terhubung juga. Nah, baik kita untuk melakukan simulasi dari topologi star untuk mengakses server yang ada di atas. Nah, di topologi star ini kita coba dulu. Kita coba dulu command from ping 192.168.41. Nah, ini untuk mengetahui apakah sudah terhubung dengan gateway yang ada di router. Kemudian kita ping server yang di atas 192.168.5.100. Nah, ini server dari internetnya. Nah, ini juga bisa. Untuk yang topologi star ini sudah terhubung ya, jadi hanya satu switch terhubung dengan semua perangkat. Jadi dia sentralisasi lah, tidak memakan banyak perangkat dan hanya membutuhkan kabel masing-masing atau jaringannya itu lebih sederhana. Jadi dilihat dari perbedaannya, pada dasarnya dipakai di perusahaan atau kantor itu biasanya gabungan dari beberapa topologi. Kadang di sentral topologinya itu memakai topologi yang tree, kemudian nanti di ujungnya memakai topologi star. Begitu. Untuk
pengetesan, kita lihat dulu untuk servernya ini. Kita sudah setting servernya, servisnya itu sudah on HTTP-nya. Kemudian untuk DNS-nya belum kami on kan. Nanti akan kita on kan. Apa sih perbedaannya? Kita akan mengakses dari, anggap saja dari laptop, dari PC ya, dari laptop, dari laptop kita akan mengetes aksesnya apakah bisa diakses dari sini. Untuk URL-nya kita akan memasukkan URL dari si server. Ini 5. Nah, ini sudah bisa ya. Kita bisa lihat. Kemudian image page. Nah, ini Cisco logo, berarti ini IP dari si server internet yang sudah kita gunakan. Nah, jika misalkan nih, kita kan kebanyakan menulis http atau google.com. Google.com ini belum ya, kita keluarkan baru akses kembali. Google.com. Nah, ini tidak bisa mengakses. Nah, anggap kita sudah setting untuk konfigurasinya itu. Bentar. Konfigurasinya, nah ini belum ada gateway-nya sudah kita setel, tapi untuk DNS servernya itu kita tes dulu 192.168.5.100. Ini untuk mengetes apakah DNS servernya ada. Browser 192.168.5.100. Nah, ini bisa ya, bisa. Kemudian jika kita ingin mengakses, karena di sini ya kita sudah nonaktifkan arwan5.com, kita akan mengakses arwan5.com. Nah, ini tidak bisa. Anggaplah ini sebuah domain. Nah, DNS server itu cara kerjanya akan mengubah server IP server kita menjadi sebuah kalimat untuk mengaksesnya itu berupa domain, namanya domain name server. Nah, kalau misalkan kita aktifkan di sini on, kita bisa mengaksesnya. Nah, ini sudah bisa mengakses tapi dengan menggunakan nama, bukan menggunakan IP untuk mengaksesnya. Jadi selain menggunakan IP address 192.168.5.100, bisa juga menggunakan arwan5.com. Itu perbedaannya. Baik, itu untuk penjelasan dari simulasi dari jaringan ini, dari beberapa topologi, dan semuanya terhubung dengan baik. Untuk server dan DNS-nya itu sudah kita demokan juga. Untuk kesempatan yang diberikan, mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang baik. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.